Apa kabar, sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya jalan-jalan ke BPJS untuk bertemu dengan direktur utamanya, Profesor Muhammad Gufron. Pakai Muhammad ya? Ali Gufron Mukti. Oh, Ali Gufron, Mas. Ya, biasanya dipanggil Gufron. Aku karena kalau saya panggil Pak Gufron jadi lupa. Iya. Bapak Profesor Gufron, Ali Gufron. Mukti. Kenapa saya berada di sini? Terus terang BPJS itu adalah suatu hal yang semua orang sangat mengharapkan, semua orang merasakan, dan kita semua sekarang merasakan. Kalau saya, keluhan-keluhan tentang BPJS itu sekarang jauh lebih kurang daripada yang dulu-dulu. Nah, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, tapi kekurangannya biasanya tidak prinsipil. Nah, itu kita semua bersyukur bahwa di bawah Profesor Ali Gufron ini ternyata BPJS sudah demikian maju. Apakah karena sudah 10 tahun, ya satu dekade, ataukah karena preminya saya tidak tahu. Makanya saya ingin berbincang-bincang dengan beliau. Kita berbincang-bincang, bukan suatu yang kaku. Jadi kita seperti sahabat lama yang ketemu ya, Prof. Ali Gufron. Terima kasih Profesor Ali Gufron. Saya diterima di gedung BPJS yang sangat megah ini. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat bahwa selama Anda memimpin BPJS, walaupun masih ada kekurangannya, tapi dibandingkan dengan yang lalu-lalu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dan saya pernah mendengar bahwa BPJS kita itu mendapat apresiasi dunia internasional. Itu ceritanya bagaimana, Prof? Katanya ketika itu di Johns Hopkins ya, di Amerika, Anda mendapat apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, itu apa kira-kira yang diapresiasi oleh dunia internasional? Ya, yang jelas itu contoh pamannya dari ISA. ISA adalah International Social Security Association, asosiasi badan-badan penyelenggara jaminan seluruh dunia. Anggotanya 160 negara. Nah, itu memberikan apresiasi Good Practice Award kepada BPJS Good ini. Practice Award Se-Asia Pasifik, kata beliau terbaik gitu. Nah, benar apa tidaknya kan yang jelas kita bisa ditanyakan. Baiknya ada di mana? Nah, baiknya itu karena good practice, jadi praktek yang baik. Contoh pamannya di Amerika, itu sampai sekarang masih lebih dari 35 juta orang belum tercover. Dan sangat complicated. Ya. Di sana ada Medicaid, ada Medicare, terfragmentasi begitu. Di sini ini sudah menjadi satu skema, satu skim yang seluruh bangsa negara itu dengan nilai-nilai gotong royong, ya, kalau nilai ta'awun, nilai gotong royong, itu betul-betul bisa dirasakan ratusan juta orang yang sekarang sudah mencapai 97% lebih. Jadi yang dinilai itu parameter universal health coverage-nya. Tidak hanya parameter health coverage, tapi cara mengelolanya. Oh iya, mengelolanya itu menggunakan good practice, dari praktek yang baik. Nah, kita tidak saja itu GRC itu mengenai governance, risk, dan compliance, itu mendapatkan selalu penghargaan yang tertinggi. Okay. Gitu, dan apakah juga termasuk kepuasan dari kepuasan dari peserta? Ya, jadi tadi betul sekali kami sampaikan terima kasih sebagai senior kami, Bu Siti Fadilah telah memimpin kami yang luar biasa mulai jam kesmas dulu, akhirnya menyatu menjadi namanya CKN programnya dan diwadahi pengelolanya BPJS. Nah, tidak hanya apresiasi di situ, tetapi juga kepuasan masyarakat itu meningkat terus. Kami bingung kalau suatu ketika sampai hampir 90% lebih, itu kan sulit. Ya. Betul sekali bahwa perbaikan sudah banyak, tetapi masalahnya juga banyak. Iya, dan masih ada kekurangan itu, dan itu selalu ada. Ya, terus ada. Tentu saja, karena baru 10 tahun. Iya, Mbak, Amerika saja sudah ratusan. Jerman mencapai setingkat kita, bahkan kurang dari 95%, itu memerlukan waktu 127 tahun sejak Otto von Bismarck
di 1883. Yang di Eropa ya. Iya. Belgium juga 117 tahun. Untuk bisa, ya memang sekarang mereka masih di Jerman itu masih ada lebih dari 50 skema, jadi pisah-pisah begitu. Nah, Indonesia sudah menyatu menjadi terintegrasi, bahkan umpamanya, mohon maaf Bu Siti Fadilah dari Solo umpamanya, terus ke Jakarta, dokter di Jakarta udah tahu, loh tahun kemarin kemana saja, sakit apa saja, obatnya apa saja, alergi obat apa tahu. Ini kan luar biasa. Yeah. Tidak hanya itu, bisa hanya pakai KTP, padahal ya pemilu aja bisa rame. Itu yang saya tanyakan, apakah seluruh Indonesia sudah bisa menggunakan KTP saja? Bisa. Nah, ini suatu kemajuan yang sangat harus kita hargai. Negara tetangga karena tidak perlu lagi surat kartu anggota. Iya, jadi kita itu melakukan transformasi mutu. Ada teori Dunabedian, Edward Deming segala macam yang complicated, kita sederhanakan. Yang penting bagaimana pemberian pelayanan itu 3 indikatornya. Mudah nggak usah, kalau kartu BPJS-nya hilang pakai aja KTP. KTP-nya hilang pakai nomor KTP-nya, nomor Indo aja. Jadi dengerin ya, para netizen, bahwa KTP Anda sudah berlaku untuk BPJS. Iya, asal menjadi peserta ya, jangan KTP asal bayar preminya. Iya. Nah, ini karena ini baru satu. Prof, ya mudah, cepat itu apa? Ya nggak perlu lagi fotokopi, nggak perlu lagi kartu keluarga, dan bisa antri dari rumah. Saya melihat itu. Antrinya dari rumah bisa. Kalau dulu nggak bisa. Pakai online juga bisa. Iya bisa, kayak gitu. Terus mudah, cepat, setara. Artinya itu tidak didiskriminasi. Ya memang masih ada lah didiskriminasi, tapi jumlahnya sudah jauh amat menurun dibanding dahulu. Begitu. Di dalam keterangan ketika Anda mendapatkan apresiasi di luar negeri itu atau di Johns Hopkins, katanya tidak hanya menginikan pengobatan, tapi juga perlindungan finansial pada waktu pasien itu sakit. Itu apa maksudnya? Iya, jadi begini. Dulu BPJS ini kalau saya sampaikan rasa telo. Kenapa rasa telo? Karena banyak yang gelo. Termasuk dokternya juga gelo. Maka teman-teman saya, para dokter itu di Jogja nih, nyanyi BPJS rasa telo. Makanya kita bikinkan lagu, enggak, sekarang BPJS rasa duren, BPJS keren gitu. Maka waktu apakah fee dokter juga meningkat? Oh iya, meningkat karena sebelumnya belum pernah dalam sejarah BPJS kapitasi itu naik. Kapitasi naik baru 1 tahun yang lalu kurang lebihnya. Kita bersama dengan Kementerian Kesehatan kita naikkan. Nah, kalau tarif di rumah sakit ya, BPJS bayarnya juga kita naikkan. Sebelumnya pernah kalau di rumah sakit naik ya waktu itu ya, tetapi untuk di layanan primer FKTP belum pernah naik, itu kita naikkan. Tidak hanya itu ya, sering mohon maaf para spesialis, ini ada sebuah rumah sakit ya sampai mengancam mau keluar. Katanya apa? Katanya BPJS belum bayar. Nah, saya bilang, saya boleh nggak bicara sama direkturnya? Karena nggak ada, BPJS itu sekarang belum bekerja saja atau belum diverifikasi sudah kami kasih uang. Nah, itu belum pernah terjadi dalam sejarah BPJS. Saya tahu itu. Terus kemudian karena pada waktu itu utangnya BPJS kepada rumah sakit, aduh. Iya. Tapi begitu Bapak pegang, itu utang kok nggak ada ceritanya lagi. Nah, apakah sekarang sudah dilunasi semua atau seperti apa? Saya nggak mendengar lagi keluhan-keluhan yang nyata gitu. Kalau dulu mohon maaf, ada seorang tokoh, saya nggak saya nyebut, di mana-mana bilang ini punya utang ke rumah sakit kita ini sekian miliar atau sekian triliun, kayak gitu. Di mana-mana. Nah, kapan itu beliau telepon saya. Sebetulnya nggak menanyain tentang utang, tapi saya bilang, Prof, kita sudah nggak ada utang loh ke rumah sakit. Oh iya sama ketawa-ketawa. Nah, jadi kita lunasin. Ya. Untuk pertama aja waktu kami datang di sini, ya baru di kantor berapa hari begitu. Itu kenapa kok bisa terjadi dulu seperti itu dulu? Ya, apakah karena preminya? Sebelum ke situ gini, dari ARSI adalah Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Datang, Pak, BPJS kami somasi yang ketiga. Saya bilang, lah yang kedua kapan, yang pertama kapan, saya nggak tahu kok. Tiba-tiba ketiga ini. Kenapa? Saya nanya kenapa. Pak, BPJS punya utang ke rumah sakit swasta ini
sekitar 600 miliar. Bayangkan. Saya bicara sama Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, BPJS punya utang lebih dari 500 miliar. Kemudian kami sampaikan, oke, nanti kita negosiasi, kita beresin, tapi nggak boleh ada masalah ini lagi ya, gitu. Akhirnya betul sepakati, kita beresin, utang kita lunasin, ya, kenapa kita bisa melunasin kan? Pertanyaannya tadi, satu, memang ada adjustment iuran. Jadi itu tahun 2019, tapi efektifnya kan rame itu di DPR ini. Nah, kita beruntung juga karena ada itu. Yang kedua, tentu COVID. Nah, kenapa COVID? Karena waktu COVID itu orang ke rumah sakit takut ketularan. Kalau nggak perlu betul. Nah, kemudian utilisasi turun, klaimnya turun. Nah, yang ketiga, tentu teman-teman ini waktu kami masuk namanya FTA, full time equivalent, itu 1,2. Satu orang kerja hampir seperti satu orang 20%. Lalu kita genjot untuk kerja yang lebih serius lagi 1,5, kemudian sekarang 1,8. Artinya satu orang karyawan atau duta BPJS itu kerjanya hampir sama dengan 2 orang, tapi gajinya 1, gitu. Nah, tapi karena itu, nah kita akhirnya negosiasi ke Kementerian Keuangan, harus kita tambah nih dana operasional untuk merekrut tambahan orang. Bayangkan namanya KINEM itu seperti BPJS di Prancis melayani 70 juta orang. Pegawainya 85.000 orang. Di sini melayani 270 orang, pegawainya 8.500 orang. Oh, kan sana 85 orang. Kan jagoan namanya. itulah Indonesia. Jadi mau bekerja kadang-kadang nggak dibayar pun juga nggak apa-apa. Nah, saya ingin bertanya juga, tadi perlindungan finansial tadi apa? Loh ya itu, artinya semua itu terlindungi. Kalau dulu out of pocket kita itu sekitar 50%. Jadi ini dimuat ya di Lancet di out of pocket itu apa? Out of pocket itu uang kalau orang sakit, nah harus punya uang cash ya untuk jaminan. Kalau dulu jaminan. Tiba-tiba ada jaminan, ada ini finansial. Nah, dia harus bayar dulu gitu. Harus punya uang cash. Kalau sama saya nggak dong malah gratis. Iya, sebelumnya. Ya, untuk orang yang katakanlah menengah atas atau siapa aja yang nggak masuk PBI, nggak masuk jam kesmas, nah itu dia harus punya uang. Nah, bahkan pernah ditahan juga di rumah sakit. Yang sebetulnya menurut undang-undang rumah sakit nggak boleh ya, tetapi kenyataannya begitu. Nah, itu financial protection, akhirnya kita lindungi ya. Kalau di Jogja itu ada buku orang miskin dilarang sakit, itu bukunya terkenal itu. Nah, sekarang tentu ya, sejak ada jam kesmas, askeskin, ya kita rubah orang miskin kalau dulu dilarang sakit, sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar, asal aktif menjadi peserta BPJS. Cuma masih ada keluhan. Iya. Tentang PBI. Banyak. Ya, ya. PBI. Iya. PBI itu sebetulnya kan dulu kan dari jam kesmas. Betul. Prof. Nah kemudian sampai sekarang artinya APBN menyediakan dana untuk rakyatnya yang miskin. Untuk yang miskin untuk berobat. Nah sekarang menjadi PBI. Pada suatu hari ada perubahan. Tiba-tiba yang terdaftar PBI tidak terdaftar. Betul. Tapi waktu itu menurut saya ada daerah. Saya tahu bukan dari pusat, tapi ternyata saya telusurin ternyata dari BPJS daerah ya. Memang begitu. Apakah sekarang sudah? Jadi begini, Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini BPJS itu hanya pengguna, bukan penentu seseorang ikut PBI, dapat PBI atau bukan. Itu yang menentukan adalah kalau di pusat Kementerian Sosial, kalau di daerah Dinas Sosial atau Pemda gitu. Nah itu. Nah ini yang orang nggak tahu, dikira BPJS. BPJS itu pengguna, artinya. Tapi mereka kok merubah seenaknya aja. Nah itu di luar kemampuan BPJS. Nah itu tetapi yang jelas kalau di pusat itu Kementerian Sosial menyampaikan bahwa harus diverifikasi, ditingkatkan validitas datanya gitu, sehingga tahun 2021 akhir 2022 ada sekitar 14 juta orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, tidak masuk di DTKS. DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Itu di Kementerian Sosial. Nah, 14 juta orang ini yang dulu dapat PBI akhirnya tidak dapat lagi. Nah, mereka sering nangis loh. Nangis sering tahunya itu waktu di rumah sakit. Betul. Kok saya nggak aktif? Ada masih punya kartunya. Iya, tapi tiba-tiba sudah nggak berlaku gitu. Nggak berlaku itu ada sekitar 14 juta.
Dan orang. kalau keseluruhan PBI berapa? Seluruh BPJS sekarang 96,8 juta yang dibayari oleh pemerintah pusat. Nah, dulu waktu Bu Siti Badillah kan sampai 86. Ya, jadi baru naik 10 juta ya. Iya. Nah, ya lumayan lah. Nah, sekarang saya mau tanya. Ketika Bapak memberikan kuliah umum di Johns Hopkins, ya, Bapak mengatakan bahwa BPJS sudah mencapai target dan angka yang fantastis. Ya. Itu apa? Apakah ya, yang begini, 98%? Betul. Jadi tadi kami sampaikan, memang di RPJMN targetnya tahun ini itu 98%. Kita sekarang sudah 97, %. Sudah tinggal itu sedikit. hanya itu ya? Itu tidak hanya itu. Mestinya begini, Prof. Tidak. Apakah penyakit-penyakit yang di cover itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak? Untuk diketahui di Amerika itu penyakit yang terkait dengan gigi nggak dijamin. Gigi. Jadi dental care itu nggak ada. Kalau BPJS ada? Oh, BPJS ada. Kalau di sana kalaupun ada namanya Medicare. Medicare itu kalau sudah lansia ya masuk. Ya. Itu kalaupun dijamin harus terkait dengan karena penyebab jantung, ada kaitannya dengan penyakit jantung baru bisa. Kalau tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia sangat komprehensif. Apapun tadi, selama ada indikasi medis, ya siapa yang menentukan? Dokternya. Kita sangat percaya pada dokter untuk, wah ini perlu dan ini ada indikasi medis, silahkan. Asal pasiennya tidak berpura-pura jadi dokter. Saya butuh CT scan loh. Saya di CT scan 10 kali. Apa saya perlu di cat lab loh? Kayak gitu. Nah itu enggak dijamin. Kalau dokter yang merawatnya tidak menyatakan butuh dan sesuai dengan indikasi medis. Iya. Jadi angka yang fantastis itu ternyata UHC itu ya? Iya, itu dan tidak hanya UHC loh. Kita itu sudah mengembangkan namanya iCare JKN tadi, yang setiap orang tahu. Bahkan ini belum pernah kami sampaikan di publik ya. Kita sebetulnya sudah tahu dan punya sistem untuk melihat kebugaran masing-masing. Ya, untuk prevention. Iya. Jadi tapi kebugaran tapi belum. Nanti belum. Ya, oke, nanti berikutnya. Beramai-ramai. Ya. Nah, nanti rugi, Prof. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah apakah cuci darah Anda deras. Cuci darah itu bayangkan sekali cuci darah, ya, kalau cuci pakaian laundry bisa di mana aja dan ditunda. Kalau cuci darah nggak bisa ditunda. Jadi kalau waktu cuci darah seminggu umumnya 2 kali, sekali BPJS bayar 850.000. Unit cost-nya itu sekitar katakanlah 600.000. BPJS bayar 820.000. 820.000 untuk di kelas D, kelas C. BPJS membayarkan rumah sakit? Iya, ke rumah sakit. Nah, kalau ke pasiennya gratis? Gratis tis. Kalau ke rumah sakit tipe A, BPJS jadi bayar 1,2 juta. Para netizen cuci darah gratis dengan BPJS, tentu saja kalau Anda membayar iuran. Nah, kalau Anda rajin membayar iuran, maka walaupun cuci darah pun juga gratis. Itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu zaman saya itu memang saya gratiskan cuci darah, mau operasi jantung, mau apa gratis sama sekali. Nah, kalau bangsa operasi jantung, pasang ring, itu apakah? Oh ya, saya tahu. Jadi ada jaminan tertentu ya. Jadi tidak full, tapi pasien juga tidak nombok. Iya, jadi nggak asal begini. Ring itu kan variasinya tinggi sekali. Asal itu ada indikasi medis, sebetulnya di cover. Kadang-kadang dokter itu ya manusia lah, masih punya dan bayar sekolahnya mahal loh. Bayar sekolahnya mahal, suruh bayar sendiri. Zaman kita dulu dibayari Pak Harto. Nah, sekarang bayar sendiri. Tapi sekarang ini mau spesialisasi hospital base mau tidak bayar, bahkan mau dibayar. Nah, dibayar. Ya, tapi saya rada-rada ragu itu gimana nanti quality controlnya gitu. Kan kita belajar kan bukan hanya magang. Nah, kalau hospital base itu kalau terlalu tidak mendapatkan suatu supervisi yang baik, itu akan menjadi magang, dan magang itu belum tentu menjamin. Ya, mutunya ya dijaga harus bagus. Jadi ternyata BPJS sekarang memang betul-betul banyak negara pada datang ya di BPJS ini untuk melihat ke sini, dan nanti bisa dilihat komentarnya. Bahkan ini contoh rekan di Filipina ada namanya PhilHealth Corporation. Nah, itu datang ke sini
Loh, kami tuh juga punya sistem comment center, nanti kalau ada waktu kita bisa lihat. Itu dia bilang, tapi tidak secanggih ini, boleh nggak kami ngopi gitu. Adalah nggak semudah itu di kopi kayak gitu. Ya memang Bapak kan memang ahlinya di sini. Anda itu the right man on the right place sebetulnya. Karena saya kenal Ya kan? Bapak dari dulu kan memang ahli di dalam. Iya, kan bimbingan dari Bu Siti Fadila antara lain tidak. Iya. Dulu memang saya pilih untuk mendampingi saya di dalam jam kesmas, askesken dan sebagainya. Nah, Pak, yang paling baru adalah kris. Iya. Apa itu kris? Saya banyak sekali tanya waktu itu, saya nggak tahu. Saya tahunya ketika di Kemenkes ketemu dengan Pak Menteri itu baru, Pak Menteri kris itu apa? Baru dia menjawab. Iya. Jadi masyarakat luas bagian besar tuh skeptis. Iya. Aduh, aturan apa lagi ini kris? Jangan-jangan menyusahkan saya lagi gitu. Nah, apa sih sebetulnya kris itu? Sebetulnya kris itu kalau di Jogja ini teman saya namanya Kristianto. Ada Kris Wardani, KRIS. Jadi kelas. Iya, sebetulnya itu dulu ceritanya itu begini. BPJS kan defisit. Nah, defisit lalu ada peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 yang intinya dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan pendanaan BPJS, maka diberlakukanlah KDK dan KRIS. KDK itu kebutuhan dasar kesehatan dan KRIS kelas rawat inap standar gitu. Nah, bagaimana KRIS kelas rawat standar? Rawat kelas 3 semua. Ya, justru itu di undang-undang sebetulnya juga ada disebutkan di dalam keterangan penjelasan itu sudah jelas. Saya tambahi sudah jelas bahwa tidak jelas gitu. Karena jadi, apa? Diskusinya tidak jelas gitu ya. Iya, karena di situ sudah disebutkan, sudah jelas. Loh, semua masih debat kok sudah jelas gimana? Makanya sudah jelas bahwa tidak jelas ini saya sampai begitu. Nah, karena apa? Pengertiannya tadi ada yang kelas standar itu artinya itu semuanya sama kayak gitu. Ada yang jelas preminya sama semua. Lah, kalau premi sama itu menabrak dan istilahnya melanggar konsep dasar asuransi kesehatan sosial yang saling tolong-menolong. Nah, kalau orang kaya bayar 70.000, orang miskin 70.000. Nah, makanya terus gotong royongnya di mana? Nah, tapi Anda juga akan bertentangan dengan KRIS. Lah, kelas rawat inap standar. Jadi bayar berapa saja sih taruhnya standar. Jadi yang jelas KRIS itu sekarang sedang uji coba di Kementerian Kesehatan. Ya, kita itu tunggu siapa aja. sih yang bikin KRIS? Ya, jadi bukan saya BPJS ya? Ya? Berarti bukan BPJS yang membuat KRIS kan? Deg-degan dong kita ya sebagai peserta BPJS. Tapi begini, yang kami inginkan kalau KRIS itu harus meningkatkan mutu layanan, tidak mengurangi akses. Jangan sampai satu akses harus terjaga. Jangan sampai rumah sakit nih, kemarin saya tanya sebuah rumah sakit, gimana KRIS? Siapa? Loh, siap tuh gimana maksudnya? Ya kami karena harus ada kriterianya 12, dulunya ya belum ada, ini bahaya, ada bahayanya. Ya, tempat tidurnya kami kurangi 100. Loh, untuk apa? Ya untuk menjamin KRIS loh, itu berarti Anda mengurangi akses. Itu Anda artinya belum siap gitu. Jadi itu memang rada membingungkan yang tadi belum jelas tadi. Belum jelas. Satu yang namanya kelas rawat inap standar, artinya semua distandarkan. Ya, asosiasi kita adalah kelas 3 semua. Kalau kelas 3 semua, maka preminya yang tadinya kelas 1 terus piye? Apakah saya harus membayarnya kelas 3 lah, kelas 3 saja. Jadi apakah peserta tidak boleh milih kelas 1 atau kelas 2 sehingga semua KRIS? Satu berbahaya satu itu. Kedua, rumah sakit hanya menyediakan ya kelas 3 doang. Kelas 3 itu cuma ada sekian bed. Nah, terus kalau bed yang kelas 3 habis, you harus bayar. Nah, itu. Maka korbannya rakyat lagi kalau aturan itu tidak jelas. Nah, makanya kan aturannya belum ada. Artinya belum jalan kan ya? Mudah-mudahan. Belum. Oh ya, sekarang sudah. belum. Ya, cuma memang ada sebagian orang ini uji coba itu ya artinya pelaksanaan. Padahal baru uji coba. Jadi yang jelas menurut saya pernah nanya seorang direktur rumah sakit,
udah menerapkan, kami udah menerapkan kris tapi bingung. Loh Bapak jadi direktur rumah sakit berapa tahun? 20 tahun. Jadi direktur rumah sakit 20 tahun aja bingung, apalagi baru 3 tahun. Bapak mau nggak? Saya bilang, nggak, saya bingung. Iya, ditunggu kebijakannya. Gitu. Iya, Kebijakannya belum ada, kok sudah ada bingung. Iya, kok sudah bingungin sendiri. Gitu. Jadi nggak usah bingung lah. Jadi masyarakat jadi skeptis. Aduh, apalagi ini. Iya, nggak usah bingung, nggak usah skeptis, nggak usah apa. Yang penting dinikmati saja. Jadi peserta aktif jaminan kesehatan. Jadi kira-kira apa yang Bapak siapkan untuk kris itu? Ya aturan. Iya, aturan yang benar. Ya. Dan aturan kan bukan kami yang bikin aturan. Menkes ya. Saya nggak tahu, tapi bukan BPJS. Ya sekarang Nah, kan sekarang kita tunggu seperti apa nantinya. Oh, ya, jadi ini ada pemerintah yang, ya. Ada rencana 2025 dan lain sebagainya, tapi belum sampai sekarang kebijakannya belum. Ya, nanti kita tanya sama Pak Prabowo deh. Ya. Nah, saya dengar. Tapi satu lagi yang penting menurut saya, esensi dari semua ini bahwa pembiayaan kesehatan itu kalau hanya BPJS tidak cukup. Jadi harus ada namanya public-private partnership, kerjasama antara swasta pemerintah. Nah, kita harus mencari titik temu yang paling bagus itu seperti apa. Yang seperti jam itu intinya. Ya, iya. Intinya seperti itu. Konsep saya jam kesini dulu. Iya. Nah, orang kan nggak tahu, taunya terus begini. Enggak, kalau kelas 1 itu misalkan sebetulnya harus BPJS juga yang ngatur. Tetapi jadi asuransi yang tetap murah, tapi berkelas. Ya, pasti orang-orang yang mampu akan mau itu. Dan yang penting lagi, umur pun walaupun umurnya sudah lebih dari 50 tahun atau 60 tahun, masih tetap bisa diterima di asuransi. Kalau di Amerika nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian BPJS ada orang yang cacat bawaan, kalau Amerika nggak bisa. Tapi Indonesia bisa. Indonesia itu kelebihannya itu apa saja bisa. Jadi sebetulnya namanya juga bukan asuransi murni ya. Bukan. Tapi kita namanya itu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, trombolisis. Trombolisis merupakan isu yang sangat penting sekali untuk prevention dari jantung dan stroke. Tapi Bapak hanya mengkhususkan untuk stroke. Padahal trombolisis itu serangan jantung juga sangat berguna. Hanya kita mempunyai golden period itu hanya paling 6 jam atau 4 jam. Jadi kalau begitu serangan jantung, cepat-cepat lari ke rumah sakit yang ada fasilitasnya dan kemudian langsung ditrombolisis bisa tertolong, tidak usah pakai ring. Nah, itu menurut meta analisis itu survival rate-nya juga sama, anjangnya sama, pokoknya sangat efektif. Jadi itu bukan hanya untuk stroke loh, Prof. Ingat Bapak. Tulis stroke. Apalagi Bu Siti Fadila sebagai seorang dokter ahli jantung, pasti ini penting lah. Karena ini sangat penting untuk prevention. Karena Menteri Kesehatan sangat concern terhadap jantung dan kanker. Sekarang dipenuhi dengan cath lab, dengan alat-alat. Nah, itu cath lab kan mahal. Dan itu dibeli kan. BPJS juga mahal untuk membayarnya. Tapi trombolisis jauh lebih murah, jauh lebih simple. Dokter umum pun juga bisa melakukan kalau dilatih. Nah, itu sebaiknya trombolisis menurut saya digalakkan karena angka kematian yang paling tinggi adalah jantung dan stroke. Maksudnya digalakkan tuh dokter umum biar tahu, biar pakai gitu ya, biar expert juga tahu gitu. Tapi dia harus dilatih. Dilatih. Cuman sayang itu bukan kewajiban dan ranahnya BPJS untuk memperkuat. Nanti saya yang bersuara. Saya suara. Saya kan tukang bersuara saja. Jadi gini, saya jelaskan dulu tugas dan tanggung jawab BPJS dibanding kementerian lain atau dinas kesehatan. BPJS itu kalau di dalam ekonomi itu ada supply side, ada tukang bayar. Side. Bukan, tidak hanya dengan, karena kita harus mengembangkan duit juga, harus ngumpulin juga. Tidak hanya bayar, duitnya dari mana? Karena dulu isunya uang premi rakyat itu dipinjam sama orang-orang besar. Nah, tapi mudah-mudahan sekarang enggak. Makanya tidak ada utang lagi, tidak ada utang lagi terhadap rumah sakit, dan itu satu kemajuan yang luar biasa. Jadi biasanya defisit, sekarang sudah positif. Jadi Bapak harus mempertahankan ini, Prof harus mempertahankan ini. Nanti pada next pemerintahan yang baru, mudah-mudahan BPJS akan jauh lebih bagus, lebih bagus lagi. Sekarang udah lebih bagus. Nah, kemudian yang paling sensitif sekarang, bagaimana kalau pada waktu pandemi?
Iya. Apakah BPJS Nah, masih benar? ini sudah ada undang-undangnya yang mengatur. Mungkin bisa tahu ya mengenai dalam keadaan Omnibus Law. bukan sebelum itu. Ada undang-undang tentang bencana. Nah, bencana itu ada dua, ada bencana yang sifatnya itu natural, ada bencana yang bukan bencana alam. Nah, COVID itu termasuk bencana, tapi bukan alam. Nah, kalau memang pandemik, contohnya pada waktu COVID itu apakah BPJS juga membayarin orang-orang? Ya, jadi begini, dalam undang-undang itu, dalam keadaan bencana itu adalah pemerintah. Nah, BPJS ini agak semi ya, bukan pemerintah murni, tapi juga tidak swasta, tapi juga tapi ada tata kelola kemandiriannya. Ya, memang di dalam APBN. Di dalam uang negara itu ada yang khusus untuk betul. Bencana. Jadi waktu pandemi itu disebutkan di situ. Itu termasuk epidemi. Nah, ini orang pada bingung apa bedanya endemi, epidemi, pandemi. Endemi itu setiap saat ada, katakanlah seperti ada terus ya, karena 5% seperti malaria ya di beberapa tempat. Nah, epidemi nanti secara mendadak meningkat secara tajam. Pandemi itu sudah lebih dari beberapa negara gitu. Nah, kalau sudah pandemi atau epidemi itu sebetulnya bukan BPJS. Jadi pemerintah, entah pemerintah pusat, pemerintah daerah, tergantung bencananya itu pandeminya. Iya. Kalau ini sekarang isunya sedang seru sekali tentang side effect dari vaksin yang digunakan pada waktu COVID. Salah satunya AstraZeneca sudah statement bahwa vaksin dari AstraZeneca itu ada side effect-nya yang cukup berbahaya, yaitu trombosis maupun trombosis ini. Nah, kalau ada side effect dari vaksin, misalkan Pfizer atau Moderna yang di Amerika sudah tercatat dengan nyata. Nah, tapi di Indonesia belum ada karena KIPI-nya nggak jalan. Saya tahu KIPI nggak jalan. Dari sejak saya jadi Menteri Kesehatan, KIPI itu memang nggak jalan. Bapak kan nggak tahu kalau itu ada hubungannya dengan vaksin. Tapi BPJS menanggung. Betul. Jadi, misalkan contohnya myokarditis. Betul. Myokarditis itu karena misalkan secara literatur, secara scientifically, myokarditis itu bisa disebabkan oleh karena booster dari suatu vaksin COVID dari vaksin COVID. Dan itu sudah terbukti di Amerika. Saya katakan di Amerika, kalau di Indonesia belum terbukti. Kalau ada pun tidak ada catatannya gitu. Nah, ini kemudian datang ke rumah sakit. Myokarditis itu kan bisa mahal karena jantungnya kena, jantungnya bengkak, menyebabkan obatnya juga mahal-mahal. Itu BPJS loh yang kena. Betul, dan kami menjamin. Jadi tidak hanya itu, bahkan kalaupun bisa dibuktikan tadi bahwa ini kejadian pasca imunisasi, kejadian ikutan atau KIPI tadi, ikutan pasca imunisasi, kami bayar. Kami jamin. Mestinya harusnya pemerintah. Iya harusnya pemerintah. Tapi BPJS ini jadi kita bayar. Seperti di Jepang. Jepang, Kanada, New Zealand itu rakyatnya siapapun juga yang terkena side effect dari pemberian vaksin COVID, maka pemerintah yang nanggung. Dan pada tahun 2021 tanggal 14 Januari ada tulisan dari bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Budi akan menjamin siapa saja yang terkena side effect vaksin. Nah, itu ada loh tulisannya sampai sekarang. Nah, itu mestinya kalau di ke BPJS Janjano loh ya, Janjano ya, misalnya BPJS mestinya harusnya pemerintah. Pemerintah harus punya kantong sendiri untuk bencana itu. Itu lebih bagus kalau ada. Tapi kami juga istilahnya kan membantu pemerintah, membantu masyarakat ya. Kalau ada yang kena KIPI itu ini ya kami jangan karena gitu. Rumah sakit tidak bisa membedakan apakah ini stroke beneran, apakah ini stroke karena vaksin. Nah, biasanya kalau anak muda stroke, nah itu biasanya karena vaksin. Anak muda meninggal mendadak dan dia tidak pernah sakit jantung, tidak pernah sakit apa-apa. Nah, itu kemungkinan besar ya, bukan 100%. Karena ada sekian persen juga karena pecah pembudarannya, karena genetik juga bisa. Tapi kemungkinan besar kalau saat ini banyak juga yang karena side effect vaksin. Lah ini itu dijamin, kami dijamin. Asal menjadi peserta juga. Kalau
kasus kan dia nggak bisa dibedain, atau dokter nggak bisa membedakan ini apakah karena vaksin atau karena faktor lain kan. Dia masuk rumah sakit, kalau dia peserta BPJS kami jamin. Sebetulnya kalau vaksin itu termasuk prevention ya, kalau tidak di dalam pas pandemi. Kalau pas pandemi kita berikan vaksin kayak kemarin, sebetulnya efektivitasnya kurang. Nah ini saya perlu jelaskan karena banyak masyarakat nggak dong dan nggak paham. Jadi BPJS itu untuk lengkap ya, promosi, prevensi, kurasi, rehabilitasi. Tapi yang sifatnya UKP, upaya kesehatan perorangan, seperti penyakit jantung, penyakit tidak menular. Kalau yang sifatnya UKM, upaya kesehatan masyarakat, itu bukan tanggung jawab BPJS. Nah ini yang perlu kita tekankan. Jadi kalau mau pemberdayaan masyarakatnya biar sehat, biar paham, sistem surveillance untuk tuberkulosis yang sekarang kita juara 2 dunia itu sekali lagi bukan tanggung jawab BPJS. Meski ini begitu, ya saya nggak tahu lah, atau nggak tahu, sebetulnya tahu tapi nggak perlu kita sebut. Tapi intinya bahwa BPJS ikut menyelesaikan untuk betul. Gitu. Betul banget, dan menurut saya prevention untuk kardiovaskuler, stroke, diabetes, wah itu sudah on the right track ya. Sekarang bahkan laboratorium masih ditanggung BPJS. Karena orang sering nggak tahu ya, itu ada yang protes, bahkan lembaga yang cukup bergengsi itu datang, kemudian ini Pak Dirut, ini keluhan paling banyak itu di BPJS. Saya sampaikan, apa Pak keluhannya? Itu vaskesnya itu jelek dan jauh aksesnya gitu. Terus apalagi Pak, itu dokternya nggak tepat waktu, nggak seperti di jadwal itu. Terus apa, kadang-kadang nggak ada dokternya, obatnya kosong, terus alatnya itu kuno kayak gitu. Saya sampaikan, Pak, mohon maaf Bapak salah alamat. Yang Bapak sampaikan itu kira-kira 80% bukan tanggung jawab BPJS. Kaget beliau. Loh, iya toh? Iya bukan. Tanggung jawab siapa? Nah, ya itu. Pokoknya bukan BPJS, saya bilang gitu. Itu memang sebetulnya BPJS dengan Menkes itu Kemenkes. Ya sekarang kita hubungannya baik sekali. Ya, kan cuma hubungan, tapi begitu ada masalah kan BPJS nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini sebetulnya aneh. Jadi rakyat itu bingung. Yang disalahkan BPJS ternyata harusnya ke Kemenkes. Ke Kemenkes seolah-olah salah lagi. Kenapa? Jadi orang nggak paham di Indonesia itu namanya kesehatan itu adalah desentralisasi atau paling tidak bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini contoh namanya standar pelayanan minimal. Di situ ada masalah stunting, ada tuberkulosis segala macam. Oleh Kementerian Dalam Negeri sudah dibimbing bikin namanya standar pelayanan minimal. Pemerintah pusat ya kan sudah jelas itu sudah desentralisasi. Jadi Pemdanya nunggu loh kapan duitnya turun, padahal nggak turun-turun gitu. Jadi karena apa? Tanggung jawabnya daerah gitu, menurut pusat. Tapi daerah loh kan ada ini kan, ya makanya itu. Jadi inilah di situ tadi ada bagaimana manajemen yang bagus, uang tugas fungsi pokoknya masih menjadi masalah. Kalau dipahaminya pandangan saya dari awal dipahaminya menjadi masalah. Kesehatan itu jangan didesentralisasi. Tapi kenyataannya dengan undang-undang otonomi itu desentralisasi. Nah itu yang salah, itu di undang-undang 2002. Nah untungnya BPJS ini bukan desentralisasi loh. Kami di sini centralized. Seluruh Indonesia kami punya kantor cabang. Menkes itu seharusnya juga centralized. Loh lah bang, pengadilan agama saja di centralized. Ada 6. Oh ada 6 itu ada agama, keuangan, tentara, pertahanan, ya Pak, keuangan, ekonomi, apa lagi? Ya. Ada 6. Lah kok kesehatan sama guru, lah kok enggak? Iya, ya itu. Nah itu padahal justru pendidikan dan kesehatan itu kebutuhan dasar manusia, harus centralized. Aduh kita banyak sekali sudah ngobrol. Saya kira terima kasih banget. Terima kasih. Aduh terima kasih banget. Terima kasih Bu Siti Fadilah. Luar biasa. Teman-teman, sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan saya dengan Profesor Ali Gufron yang sampai saat ini memimpin BPJS. Mudah-mudahan beliau akan terus bisa memimpin BPJS ini karena saya melihat track record-nya jauh lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya, yaitu apakah karena memang beliau on the right man on the right place atau saya kira kan begitu. Ada lagunya tuh. Iya, karena dia orangnya ini anak yang baik sekali nih. Adik saya ini baik sekali.
dan saya sudah kenal beliau sangat lama. Banyak sekali hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang BPJS saat ini. Dan walaupun masih banyak kekurangan, kita juga harus mengakui bahwa banyak juga kemajuan. Marilah mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Saya kira terima kasih. Sampai jumpa.